Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Bungo. Saat ini saya bersama Ibu Amalia yang saat-saat ini lagi viral-viralnya dari masalah-masalah yang ada kemarin. Bu Amalia, ada satu pertanyaan nih dari kawan-kawan kemarin, ada menanyakan, saat ini apa Ibu sudah dinonaktifkan di sekolah? Kalau dari chat itu diistirahatkan dalam batas waktu tertentu, seperti itu. Jadi saat ini diistirahatkan dalam waktu batas tertentu nih. Sejak kapan nih? Sejak Selasa Rabu. Ya. Sejak Selasa Rabu. Ya. Nah, Ibu Amalia ini tahu kejadian saat diistirahatkan, kita anggap istirahatkan ya, itu seperti apa perasaan? Bingung sebenarnya. Di satu sisi kan saya merasa benar untuk apa saya diistirahatkan, itu pertama. Kalau memang yang kedua, kalau memang benar saya diistirahatkan untuk menenangkan diri, ya alhamdulillah. Seperti itu. Ya alhamdulillah. Jadi bingung sebenarnya saya. Bingung ya. Bingung. Dari posisi kita masih sayang ingin mengajar, dan satu sisi diistirahatkan karena ada masalah yang terjadi kemarin itu. Dan kemarin kami lihat Ibu antusias juga ikut turun ke lapangan waktu acara unjuk rasa dengan kawan-kawan kemarin. Itu apa Bu yang Pian sampaikan? yang waktu Pian sampaikan saat itu kan? Sebenarnya sebelum saya turun berunjuk rasa, dari sisi kemanusiaan saya berucap, saya cukup untuk beliau meminta maaf aja. Cuma karena nggak ada minta yang lain ya, cuma itu aja. Cuman karena besok harinya saya lihat video klarifikasi dari tim MKKS, dari tim TPPK segala macam yang menyudutkan saya, yang memfitnah saya, itu yang membuat saya jadinya ingin turun langsung ke lapangan. Dan juga kedua, tidak etis rasanya saya tidak turun di saat orang-orang memperjuangkan memperjuangkan saya. Jadi egois rasanya saya kalau tidak turun pada saat itu. Jadi semangat juga ikut turun waktu itu. Dan membuat saya yakin gitu, bahwa saya harus mempunyai pimpinan yang lebih baik lagi lah. Berharap kita ya, suatu saat ada pemimpin yang lebih baik lagi. Kita nggak mengharap banyak, itu aja kan ya harapan kita. Cuma beliau kalau bisa turun, kita cari yang daerah kita kan banyak kan yang lebih berpotensi, mungkin seperti itu. Dari Pian sendiri kemarin tuh banyak rumor-rumor dari narasumber mengatakan saat acara di ruang ballroom itu ada kata-kata kasar dari Pian. "Oi Pak, jangan bro," atau seperti apa itu yang seperti yang ada di klarifikasi video itu sendiri, seperti apa tuh? Ada yang saya juga ketawa itu. Saya bilang, ya Allah, fitnahannya luar biasa ini. Padahal saya pun sebagai orang yang berpendidikan memiliki adab. Bagaimana cara menegur orang. Saya pun sebelum saya mengangkat tangan ini, hati saya tuh deg, tegur tidak. Antara bingung itu kemarinnya. Tapi kalau tidak ditegur dari awal masuk sampai akhir, beliau bakal merokok terus, Pak. Jadi itu yang membuat saya ingin menegur juga. Panitia berucap seperti ini, beliau tidak segan-segan menegur orang di hadapan orang banyak. Apabila ada yang bermain HP ketika beliau lagi mengisi materi, itu kan artinya kan beliau minta dihargai. Berarti ada kedisiplinan itu ya? Sama seperti saya juga ingin dihargai. Dan saya yakin orang di ruangan itu juga ingin dihargai, karena tidak semua orang itu proaktif dalam ruangan itu. Ada provokasi juga. Atau Ibu sendiri ada mungkin dari asap rokok itu ada sensitif mungkin, kan ada alergi asap rokok terkadang memang gitu ya. Karena kita tanya sendiri ya ke spesialis jantung kayak apa segala macam, umur 30 ini rentan sudah. Tidak bisa kita samakan dengan orang yang masih jiwa muda. Kalau jiwa muda mungkin terus meskipun ada asap rokok, orang Banjar bilang tuh ranjah terus. Tapi kalau udah umur segini Pak, kesehatan kita tuh udah berbeda Pak. Berbeda dengan yang muda dan yang sudah yang berumur 30-an itu sudah berbeda.
totally berbeda. Sangat berbeda, sudah kelihatan sekali. Ah, kenapa Pian bisa berani mengatakan ke media sosial bahwa saat itu Pian waktu menegur rokok Pian diusir? Keberanian dari mana Pian muncul itu? Atau memang merasa Pian terjolimi atau seperti apa itu? Yang pertama, sebelum adanya masalah ini, harusnya ya sekelas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian beliau sudah S2, harusnya beliau tidak mungkin tidak tahu perda merokok. Tidak mungkin tidak tahu, pasti tahu beliau itu. Kedua, kenapa saya berani menegur? Karena sepertinya orang yang menyelenggarakan event tersebut juga tidak mampu untuk menegur, ya kan? Karena sebelum saya menegur, saya pun sempat berpapasan dengan panitia laki-laki pada saat itu. Mas, si Dintu dasar berokok di ruangan, hehehe, inggih. Berarti kan kita secara awam aja, berarti kan logikanya itu loh. Beli orang-orang di sana tuh melegalkan, bahkan menyediakan asbak rokok itu loh, yang luar biasa, takjub saya. Untuk beliau ya? Iya, luar biasa. Dari kejadian ini Mbak, Pian diistirahatkan karena masalah ini. Mungkin ada harapan-harapan Pian untuk ke depan. Apa harapan Pian? Kalau harapannya, kalau misalnya masih ada rezeki untuk mengajar, ya saya jalani masih. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, sudah sampai situ rezeki saya kan. Kita bisa nyari rezeki di lain mungkin. Tapi kan masih sayang dengan anak-anak kan, yang melihat setiap hari ada anak-anak seperti apa kan? Ya, betul. Itu yang nggak bisa dilupakan itu. Wah, tidak bisa dilupakan. Nah, terima kasih atas waktunya Mbak Amalia. Sahabat Borneo, ingat kata pepatah, paku yang bengkok tidak akan dipukul, jika paku lurus akan dipukul sampai tenggelam. Terima kasih sahabat Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.